Mayat tanpa identitas, yang ditemukan Kampung Tampae, Dusun Ujung, Desa Patiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sulsel, Kamis, 16 Februari 2023, diperkirakan sudah meninggal sejak 2 bulan yang lalu. Hal ini disampaikan oleh dokter ahli forensik Bidokes Polda Sulsel, Rumah Sakit Labuan Baji, Denny Matius, saat ditemui usai melakukan identifikasi jenazah di RSUD Dr. Lapalaloy, Rabu sore. Ia menuturkan, kondisi jenazah saat ini sudah mengalami pembusukan. Sehingga belum bisa dipastikan apakah jenazah tersebut merupakan salah satu korban longsor Cenrana, akhir tahun 2022 yang lalu. Akibat kondisi jenazah yang sudah membusuk, kata dia, maka perlu dilakukan tes DNA. Hasil tes DNA itu akan diketahui sebulan kemudian. Meski kondisi jenazah sudah membusuk, kata dia, ada beberapa ciri fisik dari jenazah yang berhasil diketahui. Jenis kelamin perempuan, umur remaja, tinggi badan 160 cm, terangnya. Diberitakan sebelumnya, warga di Desa Patiro Deceng, digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas, Kamis, 16 Februari 2023. Mayat tersebut ditemukan di sekitar bantaran Sungai Walanae, di Kampung Tampae, Dusun Ujung, Desa Patiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Meski tak dapat dikenali, namun mayat yang tersisa tulang belulang ini diduga berjenis kelamin perempuan dengan melihat pakaian dalam yang masih melekat di tubuh bagian dadanya. Selebihnya, tak ada pakaian lain yang tersisa di bagian tubuh mayat tersebut. Kepala Desa Patiro Deceng, Abdul Qadir mengatakan, saat ditemukan, mayat ini sudah tak dapat dikenali, sebab kondisi badannya sudah hancur dan tersisa tulang belulang. Diduga kuat mayat tersebut merupakan korban longsor di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Selasa 27 Desember 2022 lalu. Pemeriksaan penemuan mayat tadi itu seperti apa sih Pak? Jadi kita telah melakukan pemeriksaan ya, penemuan jenazah tersebut. Jadi kami dari tim Disaster Victim Identification DPI Bidokes Polda Sulsel dengan forensik Bidokes Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan kurang lebih 2 jam. Kemudian beberapa fakta-fakta yang kita temukan adalah pertama memang kan jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut karena sudah ada perjalanan waktu dari dia meninggal dan sampai ditemukan. Kemudian informasi yang berikutnya jelas jenis kelamin perempuan ini jenazah ini dari pemeriksaan fisiknya. Kemudian secara umum memang kita masih melanjutkan pemeriksaan berupa pemeriksaan DNA untuk memastikan secara ilmiah individu ini apakah memang merupakan korban dari bencana banjir kurang lebih 2 bulan yang lalu. Pemeriksaan DNA itu Pak sekitar berapa lama? Kurang lebih sebulan. Karena sampel ini kami kirim ke lab di Pak, untuk ciri fisik dari mayat ini sendiri seperti apa sih Pak yang ditemukan tadi? Kalau kita bilang secara fisik kan sudah dikenali karena sudah membusuk. Cuman yang bisa kita berikan informasi ada jenis kelamin perempuan, kemudian panjang badan itu tinggi badan kurang lebih 160. Kemudian jelas kalau umur dengan kondisi ini dia masih remaja lah. Pak, dari kondisi jenazah yang seperti itu kira-kira waktu kematiannya ini sudah berapa lama Pak? Jadi gini, kondisi jenazah dengan waktu kematian itu kan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Bisa dari faktor alami sendiri, dari kondisi di mana dia ditemukan, kemudian dari tubuhnya sendiri. Jadi memang kondisinya sudah lebih dari kalau hampir 2 bulan, 3 bulan kondisi.